Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaan. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib kemudian mati dikubur 3 hari 3 malam. Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C. Minggir dulu kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C. Tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih saudara-saudariku telah mendukung channel ini. Semoga kita semua, keluarga kita, dan umat Islam dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah dan Allah permudahkan segala urusan kita, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, kesempatan kali ini sengaja saya angkat videonya Pendeta Muri Waliyanto Matalu ya. Pada saat berdebat dengan Bang Zuma, di sini ada Bang Handi Selebes diizinkan bertanya kepada Pendeta Muri Waliyanto Matalu. Yang mana pernyataannya tersebut menanyakan pada saat Yesus terkubur selama 3 hari 3 malam, pada saat Yesus dikubur selama 3 hari 3 malam, kemanakah 100% keilahian Yesus? Ikut terkubur atau menyingkir dulu gitu ya, atau terpisah dulu gitu. Itu yang ditanyakan oleh Bang Handi. Dan menurut saya, menurut penilaian saya pribadi, saudara-saudariku, tak ada jawaban daripada Pendeta Muri Waliyanto Matalu, yang mana menurut beliau nih, menurut Pendeta Muri Waliyanto Matalu ini kan keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus itu tidak terpisahkan. Baik saudara-saudariku, seperti apa videonya? Langsung kita simak cuplikannya. Oke, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana, cuman koreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaan. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib kemudian mati dikubur 3 hari 3 malam? Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C. Minggir dulu kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C. Tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A. Ikut ke kubur kealahan ini. C. Tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C. Tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Bang Juma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Saya dulu atau pertanyaan sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, di reset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan? Ini malah Baik. karena jawabannya saya lebih tahu kayaknya, Pak. Pertanyaan Jangan- kedua, jangan pertanyaan kepada kedua narasumber. Tidak Benar. boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Tidak bisa. Jangan Dengar, Tapi ya. kayaknya saya lebih tahu dari Bapak Gini loh. jawabannya gitu. Tolong dengar dulu. Iya, tolong kamu lebih tahu. dengar, ya. Kamu lebih Ya, tahu saya dari dengarkan saya Tadi dulu. saya minta- Iya, saya Bapak minta- dari kan konsili, kalau saya dari Bible. Tolong saya Pak Felix. Pak Felix, Ini- saya tegas beda- ya. beda jurusan, Saya tegas. Pak. Saya tidak.
Saya tentu Saya tidak mau. Sebentar dulu, Saya- Pak Felix. Saya tidak Saya lulusan Bible, saya Bapak ini lulusan dipermain-mainkan konsili, dengan jawabannya itu. nanti. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Ini Saya untuk Makanya Kristen. saya lebih tahu dari Bapak gitu loh. baik, saya Ya, tentu lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. baik, saya tentukan ya. Aduh, Pak Baik, MYM. karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Pak Handi Selebet, seorang Muslim, maka saya percuma, akan Pak. dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab, saya harap tidak ada yang menyela. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Iya, sudah, timernya mulai. Ya, timernya Ya, dimulai baik. ya. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutarbalikkan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya dua pribadi, bahwa kemanusiaan Yesus punya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya dua natur yang berbeda dalam satu pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadinya dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh. Dan itu pernyataan bodoh. Fokus pada pertanyaan. Ya. Zuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini. Biar nanti saya naikkan lagi kalau sudah ini. Anda tidak bisa jawab, Tidak. biar saya yang jawab. Saya minta Kalau Anda tidak bisa jawab, biar saya yang jawab. Zuma nanti saya kick dulu. Kick. kedua narasumber supaya tenang, fokus untuk Saya- menjawab pertanyaan. Silakan, Timer silakan. saya matikan dulu. Dilanjutkan. Timer saya sudah diboroskan ini. Baik, dikembalikan sedikit. Tolong dikembalikan. Sedikit. menitnya. Kembalikan Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Saya tidak Handi, emosi. saya harap tenang. Saya tidak emosi. Pak Saya tidak MYM, emosi. saya minta tenang. Dikembalikan ke 4 menit. Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit, kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja ntar dilebihin. Ya, Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang Ya. salah ya. Tolong. ya, baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian menyerang saya. Tapi dia menyerang berdasarkan apa yang dia putar balik itu. Maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan Hadi Selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya, bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya, jawaban bisa terbuka, berbagai alternatif bisa diberikan. Ya. Dan ketika Anda mengunci 3 pertanyaan Anda ini dengan 3 alternatif jawaban yang mungkin Anda inginkan dari saya, sesuai dengan keinginan Anda, yang memang disetir oleh worldview Islam Anda, maka itu berarti Anda membuang kemungkinan lain yang merupakan jawaban yang yang berasal dari Kristen. Ya. Jadi tidak bisa mengunci seperti itu. Ya, baik. Kamu bilang A. Kealahan Yesus kemana? Ikut ke kubur apa enggak? Ya. Saya menyisikan ini, saya jawab di akhir nanti, di bagian akhir. Saya mulai dari B, langsung ke B dulu. B, menyingkir dulu, begitu ya, menyingkir dulu. Artinya, waktu kemanusiaan Yesus mati, kealahannya terpisah dulu, menyingkir dulu, begitu, dari kemanusiaannya. Lalu, yang C tadi tidak tahu. Yang tidak tahu ini dicoret, ya. Orang Kristen tahu, ya. Jadi yang alternatif ketiga dicoret, ya. Saya masuk ke dalam alternatif yang B, ya. Menyingkir dulu katanya. Kalau begitu natur manusia Yesus dan kealahannya bisa terpisah. Maka jawaban ini tidak mungkin, ya. Karena setelah inkarnasi, natur manusia Yesus dan kealahannya itu bersatu dalam satu pribadi logos, itu selalu bersama-sama. Dan natur manusia Yesus itu bukan hanya tubuh saja. Pertanyaan ini mengasumsikan itu bahwa natur manusia Yesus hanya tubuh. Tidak. Natur manusia Yesus itu adalah tubuh dan jiwa, jiwa dan tubuh.
Ya, dan jiwa kemanusiaan Yesus waktu mati menuju ke sorga. Jiwa kemanusiaan Yesus dengan logos ilahi itu selalu bersatu. Yang jiwa kemanusiaan Yesus terbatas, logos ilahi tidak terbatas, tetapi bersatu dalam satu pribadi logos. Dan tidak berpisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa tidak bisa dibagi. Tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan mayat kemanusiaan Yesus? Ya, itu mirip dengan kematian manusia biasa pada umumnya, di mana rohnya dan atau jiwanya berpisah dari tubuhnya. Maka roh kemanusiaan Yesus atau jiwa kemanusiaan Yesus itu terpisah dari tubuhnya yang berada di kuburan. Tetapi itu bukan perpisahan antara natur manusia Yesus dengan natur ilahinya. Karena natur ilahi Yesus dan natur kemanusiaannya selalu bersatu sejak inkarnasi dan tidak pernah bisa dipisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Ya. Waktunya sudah habis. Wow, ini dia jawabannya ya, saudara-saudariku. Pada saat Yesus itu dikubur selama 3 hari 3 malam, yang ditanyakan oleh Bang Handi, apakah sisi keilahian daripada Yesus itu juga ikut dikubur, atau sisi daripada keilahian Yesus itu menyingkir dulu gitu kan? Menurut Pendeta Muri Walianto Matalu, sisi keilahian Yesus dan sisi kemanusiaan Yesus itu tidak dapat terpisahkan. Nah, kalau sisi kemanusiaan dengan sisi keilahiannya tidak dapat terpisahkan, artinya sisi keilahiannya juga ikut terkubur dong, yang namanya tidak terpisah gitu kan. Tapi Pendeta Muri Walianto Matalu menjelaskan bahwa ruh dan jiwanya itu terpisah. Artinya kan terpisah, nggak ikut terkubur. Tapi Pendeta MYM mengatakan tidak terpisah. Kita lanjut ya, saudara-saudariku. Atur itu tidak dapat dipisah. Ya, diberikan kesempatan kepada Bung Handi Selebes untuk memberikan tanggapan selama 5 menit, lalu kemudian akan ditanggapi balik oleh Pak Pendeta MYM, lalu beralih kepada penanya yang lain. Silakan Bung Handi, ya, waktunya di setting dulu 5 menit. Ya, boleh Pak, tolong di mute dulu, Pak Pendeta, di mute dulu. Boleh menyangga ya Pak ya? Iya, silakan 5 menit diberikan, kemudian akan ditanggapi kembali oleh Pak MYM. Baik. Silakan, jalan. Baik. Terima kasih, jalankan saja. Ini Pak MYM ini sangat kesulitan dalam hal statementnya sendiri, karikaturnya sendiri, argumentasinya sendiri, pendapat liarnya sendiri, memberikan gelar kepada Yesus. Ibunya sendiri yang melahirkan dia itu nggak pernah mengatakan anaknya itu ada unsur kealahan pada diri anaknya. Ini MYM ini sekolah di mana? Seakan-akan dia lebih pintar daripada Bunda Maria yang merawat, menyusui anaknya, menjaga anaknya, memberi gizi kepada anaknya. Ibunda tercinta yang namanya Bunda Maria tidak pernah mengatakan kepada anaknya bahwa, "Hai anakku, hai Yesus anakku, Yesua Al-Masih anakku, kamu ada unsur keilahian di dalam dirimu." Tidak ada. Makanya orang-orang siapapun di luar sana, termasuk MYM gitu ya, sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan bisa membuktikan karikatur yang Anda bawa malam hari ini. Ini mencerminkan Anda akan dijauhi oleh pendukung Anda malam ini. Lihat aja, penonton yang ada di channel Anda bergeser ke Handi Selebes dan bergeser ke Bang Juma. Insya Allah malam ini banyak yang bersyahadat akibat daripada nekat Anda melawan Bang Juma diskusi pada malam hari ini dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, goblok selama 20 lebih. Jadi makanya Pak, tolong Anda jawab sekali lagi bahwa waktu Yesus mati di tiang salib, Eli Eli lama sabachthani, artinya kealahan di dalam dirinya sesuai karikatur Bapa meninggalkan dia. Saya bertanya, waktu pergi kealahan di dalam diri Yesus ini sesuai karikatur Anda, kemana kealahan ini pergi? Apakah kealahan ini masuk ke kubur menjaga mayat 3 hari 3 malam, atau dia menyingkir saja kemana, melayang-layang di atas permukaan air? Setelah dia tahu 3 hari akan bangkit, dia akan bergabung lagi, terus menghidupkan mayat ini. Setelah dia bergabung kembali, membangkitkan mayat ini, bangkit bareng-bareng untuk meminta ikan goreng, agar dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Jadi argumentasi karikatur Pak MYM malam hari ini membuat merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Argumentasi Anda
tidak akan bisa terpakai sewaktu Yesus dikubur. Karena yang namanya orang mati tidak pernah dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Orang yang mati itu tidak ada kealahan dalam dirinya. Jangankan kealahan, Pak, rohnya sudah nggak ada, sudah meninggalkan mayat itu. Jadi argumentasi karikatur Anda tidak akan berlaku waktu Yesus ada di kuburan selama 3 hari 3 malam. Sekarang tugas Anda, pakai akal sehat, buang doktrin gereja yang mengikat logika berpikir Bapak selama ini. Buang dulu jauh-jauh, berpikir dulu secara sehat, Pak MJN. Semoga saja Bapak ini berhenti memberikan gelar 100% ketuhanan kepada Yesus, karena Bapak tidak bisa membuktikan yang mana unsur ketuhanan atau kealahan di dalam diri Yesus, yang manakah itu. Kalau unsur kemanusiaannya nggak usah Bapak terangin, karena ibunya sendiri mengakui anaknya manusia. 100% kealahannya inilah waktu dia dikubur. Apakah 100% kealahan ini ikut ke kubur? Dan kalau tidak, dia kemana? Dan kemudian 3 hari dia bergabung gitu loh, Pak. Ini Bapak peres otaknya sampai 2 hari 2 malam nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena hal-hal argumentasi karikatur Bapak ini bukan bersumber daripada ajaran Yesus. Tidak ada ajaran di Bible, Pak, Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus 100% Allah, tidak ada. Karena dia hanya manusia biasa, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia hanya manusia biasa, Bapak. Berhentilah memberikan gelar kealahan di dalam diri Yesus. Karena ibunya sendiri nanti akan marah gitu loh, Pak. Apakah Bapak tidak takut nanti diomelin sama Bunda Maria kalau ketemu? Apa nanti akan Bapak diusir kalau ketemu sama Yesus? Kenyalah kau di hadapanku, MYN. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan demikian. Dari mana kau MYN mendapatkan hal demikian? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 100% kealahan kepada siapa? Siapa? Kamu mau jawab apa nanti? Waktunya sudah habis, Bung Handi. Bung Handi dengan lemah lembut tetapi sangat keras. Ya, diulang ya oleh Bang Handi, saudara-saudariku. Pada saat Yesus dikubur selama 3 hari 3 malam, kemana sisi keilahian Yesus yang katanya 100% manusia, 100% Tuhan? Di mana 100% Tuhan di dalam diri Yesus pada saat Yesus terkubur atau dikubur selama 3 hari 3 malam? Menemani di dalam kuburan atau menyingkir dulu gitu kan? Itu yang ditanyakan oleh Bang Handi, saudara-saudariku. Sebetulnya ya. Tapi intinya, seberapa ketat hubungan kedua natur itu, natur ilahi dan natur insani. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta MYM. 5 menit. Pak Pendeta bicara. Silakan. Berikut mengenai Maria tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Nah, ini asumsi di balik pernyataan ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang disebut Allah itu ditentukan oleh pengakuan manusia, karena Maria adalah manusia, atau pengakuan oleh si ibu. Loh, kalau kealahan kealahan satu Allah itu ditentukan oleh pengakuan orang, maka itu bukan Allah, itu bukan Allah. Kealahan Allah itu ditentukan oleh naturnya, sifat-sifatnya. Ya, jadi tidak memerlukan pengakuan Maria. Ya, Yesus itu Allah atau tidak memerlukan pengakuan Maria. Walaupun, ya, kalau kita meneliti Injil dengan sangat-sangat serius, ya, itu Maria memandang Yesus itu sebagai Tuhannya dan juru selamatnya. Ya, sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, seperti itu. Nah, jadi, tetapi itu tidak penting menurut saya, karena apakah Yesus Allah atau tidak itu ditentukan oleh naturnya, oleh sifat-sifatnya, bukan oleh pengakuan manusia. Ya, seperti itu. Lalu kemudian masalah Allah, kealahan Yesus meninggalkan dia di atas kayu salib. Itu siapa yang berkata demikian? Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan yang lahir daripada penderitaan kemanusiaan Yesus ketika menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Maka di dalam penderitaan yang maha berat ini, karena di dalam bagaimana dia menjalankan penebusan itu, murka Allah ditumpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Maka dalam konteks ini dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak berarti bahwa kealahan Yesus terpisah dari kemanusiaannya. Ya, tapi itu teriakan dari kemanusiaannya yang sekarat menanggung hukuman neraka oleh karena dosa-dosa manusia. Hukuman neraka yaitu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia.
Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak memaksudkan bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaannya terpisah. Lalu Anda tanya lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Kalau begitu, kalau memang kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bisa dipisah, kenapa masih teriak? Kenapa masih menderita? Iya jelas karena kemanusiaan Yesus itu adalah manusia dan menderita. Kalau kealahannya tidak menderita. Dan teriakan pribadi Logos di atas kayu salib itu mewakili penderitaan kemanusiaannya yang sedang menghadapi murka Allah karena dosa. Ya, itu makna daripada teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan keterpisahan antara natur kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lalu dikatakan tadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau manusia tidak usah katanya tadi ya. Jelaslah Yohanes 1 ayat 1, saya ulang-ulang katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu bukti kealahan Yesus. Waktu Yesus berkata, ada, aku ada, itu bukti kealahan Yesus, kekekalan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukti kealahan Yesus. Itu yang Anda bantah, itu yang Anda tutup. Itu yang Anda katakan itu bukan. Lalu kemudian mencari-cari alasan kemudian untuk memberikan sanggahan yang tidak masuk akal dan tidak rasional sama sekali. Yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Suma tadi, kutip Amsal. Padahal itu terjemahannya salah. Lalu kutip Yeremia, itu tidak nyambung. Baik, waktunya sudah. Pendeta di dulu. Ya, itu dia jawaban daripada Pendeta Muri Walianto Matalu. Saudara-saudariku, tidak terjawab ya. Tidak terjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Handi. Pada saat Yesus itu dikubur selama 3 hari 3 malam, ya, dikubur selama 3 hari 3 malam, apakah keilahian Yesus juga ikut terkubur atau terpisah dulu, menyingkir dulu selama 3 hari 3 malam, lalu kemudian menyatu lagi pada saat Yesus dibangkitkan? Tidak dijawab oleh Pendeta Muri Walianto Matalu. Dan seminim pengetahuan saya tentang Bible, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Bunda Maria itu menyebutkan atau mengakui bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Seminim pengetahuan saya, tidak ada ayatnya yang berbunyi demikian. Dan pertanyaan ini memang sulit ya. Pertanyaan ini memang sangat-sangatlah sulit. Pada saat Yesus dikubur selama 3 hari 3 malam, sisi ketuhanannya apakah juga ikut terkubur menemani di dalam kuburan, atau terpisah dulu lalu kemudian bersatu lagi pada saat dibangkitkan? Ini berat untuk menjawab ini ya, saudara-saudariku ya. Baik, itu dia saudara-saudariku, semoga bermanfaat. Semoga semakin banyak orang yang tercerahkan dengan diskusi-diskusi seperti ini, debat-debat seperti ini, saudara-saudariku. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.